Pitagoras oleh Susilowati SPD SMP Keluar Ponorogo. Pengertian teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah rumus yang berkaitan dengan luas persegi pada segitiga siku-siku. Pada setiap segitiga siku-siku terdapat dua sisi siku-siku dan satu sisi miring. Segitiga ABC, sudut A 90 derajat, maka sisi siku-sikunya adalah AB dan AC. Sedangkan sisi miring adalah sisi BC. Ingat, sisi miring selalu di depan sudut siku-siku dan merupakan sisi yang terpanjang pada setiap segitiga siku-siku. Jadi, pada segitiga ABC, di kiri ini sisi miring tetap BC, walaupun segitiga itu diputar. Nah, sisi miringnya tetap BC. Luas persegi. Rumus untuk menghitung luas persegi adalah sisi kali sisi atau S kuadrat. Contoh, hitunglah luas persegi jika panjang sisinya 25 cm. Di sini ada dua gambar persegi, masing-masing luas persegi I1 dan I2. Iya. Luas persegi berarti 25 kali 25 atau 25 kuadrat, yaitu 625 cm persegi. Nah, luas I1 AB kuadrat, luas I2 persegi 2 BC kuadrat. Nah, teorema atau rumus Pitagoras. A, BC. Nah, pada segitiga ABC siku-siku di A, maka AB dan AC sisi siku-siku dan BC-nya sisi miringnya. Kalau kita tambah ya luasnya, kita letakkan pada sisi BC akan pas. Jadi luas persegi L1AB kuadrat, jadi AB I1 kan AB kuadrat. Sedangkan luas 2 tadi luasnya apa? AC kuadrat. Sehingga tadi setelah ditambahkan luas I3 itu yaitu BC kuadrat. Jadi tadi luas I1 ditambah luas I2 sama dengan luas I3, atau AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Jadi teorema atau rumus Pitagoras berlaku untuk setiap segitiga siku-siku sebagai berikut. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Pada segitiga ABC, sudut A sama dengan sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. AB dan AC adalah sisi siku-siku. BC sisi miring atau disebut juga dengan hipotenusa. Jadi rumus BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Ya, sisi miring selalu di depan sudut siku-siku. Contoh 1. Gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang diagonal AC pada persegi panjang ABCD berikut ini. Penjelasannya, pada segitiga ABC diketahui
siku-siku DB, maka sisi miringnya sama dengan AC. Karena di depan sudut siku-siku. Sisi siku-siku AB 24 cm dan BC 7 cm. Ditanyakan AC. Jawab, AC kuadrat berdasarkan rumus Pythagoras sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 24 kuadrat itu 576 ditambah 7 kuadrat 49. Jadi sama dengan 625. Maka BC adalah akar dari 625, yaitu 25. Jadi panjang diagonal persegi panjang ABCD adalah 25 cm. Kedua, segitiga ABC adalah segitiga sama sisi dengan tinggi BC. Apabila panjang sisinya 10 cm, tentukanlah AD. Biasanya, karena segitiga ABC sama sisi, maka AC sama dengan AB sama dengan BC, yaitu 10 cm. Dan AD setengahnya AB. Demikian juga DB juga setengahnya AB. Setengah dari 10 yaitu 5 cm. Pada segitiga ADC yang diarsir biru, AC kuadrat, AC merupakan sisi miring, jadi ditambah AD kuadrat ditambah BC kuadrat. Sehingga AC berapa? 10. Jadi 10 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah DC kuadrat belum diketahui. 10 kuadrat 100, 5 kuadrat itu 25 ditambah DC kuadrat. DC kuadrat sama dengan 100, ya biar kuat ya, 100 dikurangi 25, DC kuadrat sama dengan 75. Jadi DC sama dengan akar 75. Akar 75 itu disederhanakan menjadi 5 akar 3. Karena 75 itu 25 kali 3. Akar 25 itu 5. Jadi 5 akar 3. Jadi tinggi segitiga ABC sama dengan DC, yaitu 5 akar 3. Catatan. Pada contoh 2, panjang sisi segitiga ABC 10 cm dan tingginya 5 akar 3 cm. Pada setiap segitiga sama sisi, jika sisinya S, maka tingginya pasti setengah S akar 3. Misalnya sebuah segitiga sama sisi, panjang sisinya 36 cm, maka tingginya setengah kali 36 akar 3. Jadi 18 akar 3. Bisa disebutkan contohnya lain. Contoh ketiga, sebuah kubus KLMN OPQR panjang tusuknya 8 cm. Tentukan A panjang KM, yang B panjang KQ. Jawab, pada segitiga KLM, sudut L itu 90 derajat. KL karena kubus sama dengan LM, maka yang KM kuadrat sama dengan KM adalah sisi miring, jadi ditambah KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Jadi KM kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi KM kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu 64 ditambah 64. Jadi KM kuadrat sama dengan 64 kali 2. Ya, jadi KM sama dengan akar dari 64 kali 2. Akar 64 itu 8. Jadi 8 akar 2. Itu adalah panjang KM 8 akar 2 cm. Kemudian yang B, pada segitiga KMQ, KMQ
kaki sudut M-nya 90 derajat. Maka ya, kaki sisi miring, depannya siku-siku, depannya sudut M. Ya. Karena sisi miring berarti kaki kuadrat sama dengan KM kuadrat ditambah MQ kuadrat. Ingat, MQ itu 8 cm merupakan rusuk kubus. Jadi KM kuadrat sama dengan 64 kali 2 tadi ya sebelumnya. Sehingga kaki kuadrat sama dengan 64 kali 2 ditambah 8 kuadrat. Sehingga kaki kuadrat sama dengan 64 kali 2 ditambah 64 kali 2. Berarti kaki kuadrat sama dengan 64 kali 2 tambah 64 berarti 64 kali 3. Sehingga kaki sama dengan akar dari 64 kali 3. Akar 64 berarti 8, akar 3-nya tetap untuk akar berarti 8 akar 3. Jadi panjang KM sama dengan 8 akar 3. Caratan, pada setiap kubus yang panjang rusuknya adalah S, maka panjang setiap diagonal sisi adalah S akar 5, setiap diagonal ruang adalah S akar 3. Misalnya, sebuah kubus panjang rusuknya 23, maka diagonal sisinya panjangnya 23 akar 2. Panjang diagonal ruangnya berarti 23 akar 3 cm. Selanjutnya contoh 4. Pada gambar balok di bawah ini, tentukan yang A panjang BD, yang B panjang BH, ya, BD dan BH. Penyelesaiannya, pada segitiga ABD, sudut A 90 derajat, maka BD adalah sisi miring, sehingga BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. AB sama dengan 9, sehingga 9 kuadrat ditambah AD sama dengan 12 berarti 12 kuadrat. 9 kuadrat 81 ditambah 144 sama dengan 225. Sehingga BD sama dengan akar 225 sama dengan 15. Jadi panjang BD adalah 15 cm. Kemudian pertanyaan yang B. Pada segitiga BDH, sudut D 90 derajat. Maka BH adalah sisi miring, sehingga BH kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah DH kuadrat. BD kuadrat tadi dari A tadi sama dengan 225, sehingga 225 ditambah DH kuadrat berarti 8 kuadrat. Sehingga 225 ditambah 8 kuadrat itu 64, sehingga sama dengan 289. Sehingga BH sama dengan akar dari 289 sama dengan 17. Jadi panjang BH sama dengan 17 cm. Oke, triple Pythagoras. Triple Pythagoras ialah 3 buah bilangan yang memenuhi rumus Pythagoras. Contoh 1, segitiga ABC. Siku-siku di A. Nah, AB misalnya 5 cm, AC 12 cm. Dapat dihitung bahwa BC adalah sisi miring. BC-nya adalah 13 cm. Kenapa? Karena 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sehingga bilangan 5, 12, dan 13 adalah triple Pythagoras. Oke, ciri-ciri triple Pythagoras. Kita telah mengetahui bahwa pada segitiga siku-siku, sisi miring selalu merupakan sisi yang terpanjang. Jika 3, 5, dan 4 triple Pythagoras, maka 5 adalah merupakan sisi miring, 3 dan 4 sebagai sisi siku-siku. Sehingga 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Contoh 1. Apakah 7, 24, dan 25 merupakan triple Pythagoras? Oke,
Bilangan terbesar adalah 25. Maka kita selidiki, apakah 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat? Oke, 25 kuadrat sama dengan 625. 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat berarti 7 kuadrat 49 ditambah 24 kuadrat 576 sama dengan 625. Maka 7, 24, dan 25 adalah triple Pythagoras. Sebab 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat, yaitu 625. Contoh 3. Manakah kelompok bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? A. 6, 8, 10. B. 14, 48, 50. C. 4,5, 6, dan 7,5. Oke. Cara menentukan triple Pythagoras ini bisa dengan rumus, ya. Sisi siku-siku ke-1 itu n. Sisi siku-siku kedua itu n kuadrat dikurangi 1 dibagi 2. Sisi miringnya n kuadrat ditambah 1 dibagi 2 untuk n lebih dari 1. Sehingga n dikalikan n kuadrat min 1 per 2 dikalikan dan n kuadrat ditambah 1 per 2 kalikan adalah merupakan triple Pythagoras. Contoh, jika sisi siku-siku 1 sama dengan n sama dengan 2, maka sisi siku-siku kedua adalah n kuadrat min 1 min 2. Jadi harus diurutkan dulu ya. Nah, sehingga 2 kuadrat dikurangi 1 dibagi 2. Berarti 2 kuadrat itu 4, dikurangi 1, 3. 3 dibagi 2 itu 1,5. Sisi miringnya berarti n kuadrat ditambah 1 dibagi 2. Berarti 2 kuadrat ditambah 1 per 2. Berarti 4. 2 kuadrat kan 4 ditambah 1, 5. 5 per 2 itu 2,5. Sehingga 2 kali 4, 1,5 kali 4, dan 2,5 kali 4 yaitu 8, 6, dan 10 adalah triple Pythagoras.